warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andana Dian Rasa. Saya dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Dalam presentasi ini saya akan membahas topik yang relevan di era digital, yaitu penerapan hukuman judi online di Indonesia. Di zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat dan memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Sayangnya, kemajuan ini juga dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Salah satunya adalah praktik judi online. Judi online sangat mudah diakses, cukup dari ponsel dan internet. Siapapun bisa ikut bertarung, padahal judi adalah tindakan menyimpang, melanggar norma hukum, dan merusak moral serta tatanan sosial. Aktivitas ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga bisa meningkatkan angka kriminalitas dan masalah psikologis di masyarakat. Dalam artikel ini, saya mengangkat dua rumus masalah utama. Yang pertama, bagaimana sih pengaturan hukum pidana terhadap judi online di Indonesia? Yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online menurut KUHP dan UU ITE? Secara hukum, Indonesia memiliki aturan tegas soal perjudian. Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur larangan terhadap judi konvensional. Sementara untuk judi online kita gunakan pasal 27 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dalam pasal ini disebutkan, setiap orang yang menyebarkan konten bermuatan perjudian bisa dipidana hingga 6 tahun penjara atau didenda hingga 1 miliar. Jadi, tidak hanya pemain, tapi juga orang yang menyebarkan iklan, membuat situs, atau mengelola akun judi online bisa dipidana. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 juga melarang segala bentuk praktik perjudian baik langsung maupun digital. Untuk bentuk pertanggungjawabannya, pelaku judi online tunduk pada asas res spesialis. Artinya, hukum khusus seperti UU ITE didudukkan, bukan hanya KUHP. Bahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, pelaku yang menjalankan judi secara profesional bisa dikenai hukuman tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalani profesi. Namun, praktiknya tidak semudah teori. Banyak situs judi online berbasis di luar negeri dan memakai sistem canggih seperti VPN dan identitas palsu. Ini membuat pelacakan menjadi lebih sulit. Maka, solusi yang diperlukan antara lain, yang pertama, pemblokiran untuk secara berkala oleh Kominfo. Yang kedua, literasi digital kepada masyarakat. Yang ketiga, penegakan hukum yang konsisten. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Karena sifat judi online itu lintas negara. Penindakan juga harus dibarengi edukasi agar masyarakat tidak tergoda mencari keuntungan instan lewat judi. Kesimpulannya, meskipun hukum di Indonesia sudah cukup lengkap untuk menindak judi online, tantangannya masih sangat besar. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, didukung teknologi dan kerjasama antar lembaga, dan tentu kesadaran dari kita sebagai masyarakat juga penting. Mari kita wujudkan lingkungan digital yang aman dan bebas dari praktik perjudian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Andana Dian Rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.